Mau membuat rendang daging yang empuk, enak, dan gurih? Tonton video ini ya. Untuk membuat rendang daging yang empuk, enak, dan gurih, kita gunakan 1 kg daging tanpa lemak. Kemudian kita akan marinasi dengan pepaya muda parut. Di sini saya menggunakan 300 gram pepaya muda atau ukuran sedang. Kemudian saya haluskan dengan parut, bisa juga teman-teman haluskan dengan chopper. Kemudian kita marinasi seperti ini. Sebelumnya dagingnya sudah saya potong-potong kecil-kecil sesuai dengan selera ya, dengan ketebalan sekitar 1 cm. Setelah daging dan pepaya muda tercampur rata seperti ini, kemudian kita akan marinasi selama kurang lebih 4 jam. Kita akan diamkan di suhu ruang, atau teman-teman juga bisa menyimpannya di kulkas bagian bawah. Selanjutnya kita sangrai 300 gram kelapa parut. Saya menggunakan kelapa tua. 300 gram kelapa parut ini saya dapatkan dari setengah butir kelapa tua yang ukurannya besar dan dagingnya tebal. Kita sangrai dengan api sedang cenderung kecil. Kita aduk-aduk terus supaya bagian bawahnya nggak gosong, dan kita sangrai sampai berwarna kecoklatan. Kelapa parut sangrai ini tidak boleh di skip ya teman-teman, jadi teman-teman harus pakai kelapa parut sangrai. Setelah kelapa parut sangrai berwarna kecoklatan seperti ini, api bisa kita matikan. Kemudian kita akan haluskan kelapa sangrainya. Kita haluskan kelapa parut sangrai sampai halus dan mengeluarkan minyak. Kali ini saya haluskan kelapa parut sangrai dengan lumpang ya, tidak jadi dengan cobek, supaya lebih mudah dan lebih cepat halus dan lebih cepat berminyak. Bahan untuk rendang daging yang empuk, gurih, dan enak, saya menggunakan 2 liter santan dari 1,5 butir kelapa. Kemudian saya tadi ini juga ada kelapa parut sangrai yang sudah kita haluskan sampai mengeluarkan minyak seperti ini ya. Ini dari setengah butir kelapa, jadi total kelapa yang saya gunakan ada 2 butir kelapa tua, yang setengah butir buat kelapa sangrai, yang 1,5 butir buat santan. Kemudian saya juga menggunakan 2 sendok teh garam, 1 sendok teh ketumbar bubuk, dan setengah sendok teh micin. Kemudian kita memakai 2 lembar daun kunyit, 4 lembar daun jeruk nipis ukuran kecil, 1 batang serai ukuran besar saya potong menjadi 2 seperti ini, nanti akan kita geprek, dan 4 lembar daun salam. Di sini kita gunakan 9 siung bawang merah dan 8 siung bawang putih. Untuk ukuran bawang merahnya 2 kalinya ukuran bawang putih. Kita gunakan secukupnya lengkuas, nanti akan kita geprek. Kunyit kita haluskan, jahe kita juga akan haluskan. Ada 4 butir kapulaga, 1 buah kayu manis ukuran seperti ini sedang. Kemudian ada 1,5 bunga lawang, ada setengah butir pala, nanti akan kita haluskan, dan ada 4 buah cengkeh. Sekarang kita haluskan semua bumbunya. Kalau teman-teman suka, teman-teman juga bisa menambahkan dengan cabai merah keriting ataupun cabai rawit, bisa teman-teman tambahkan sesuai dengan selera. Di sini kita masukkan ketumbar bubuk dan juga micin. Kita juga masukkan setengah bagian garam.
Kita tumis bumbu halus bersamaan dengan serai, lengkuas, daun jeruk, dan juga daun salam. Kita tumis sampai bumbu harum dan matang. Setelah bumbu matang, kita masukkan santan. Di sini dari 2 liter santan saya hanya menggunakan 1,5 liter saja. Kemudian kita masukkan daging yang sudah kita marinasi selama 4 jam dan sudah kita cuci. Kita masukkan 2 lembar daun kunyit yang sudah kita simpul. Kita masukkan juga kayu manis, bunga lawang, cengkeh, dan juga kapulaga. Kemudian kita masukkan juga kelapa sangrai yang sudah kita haluskan. Di sini kita aduk sebentar supaya kelapa sangrainya tercampur dengan kuah. Lalu saya masukkan juga garam, sisa garam yang tadi setengah bagiannya sudah kita haluskan dengan bumbu. Kemudian kita tambahkan gula Jawa, saya menggunakan gula aren. Kita tambahkan ukuran segini. Kemudian kita rebus dengan api sedang sampai kuah mendidih. Setelah kuah mendidih, kita kecilkan api menjadi api sedang agak kecil. Kita rebus sampai kuah menyusut dan daging mulai empuk. Setelah kuah menyusut seperti ini, jangan lupa untuk sesekali kita aduk supaya bagian bawahnya tidak ada yang gosong. Supaya rasa lebih mantap, saya tambahkan dengan 1 sendok makan gula pasir, tapi tidak 1 sendok makan munjung, jadi yang biasa aja takarannya. Jangan lupa selama proses memasak, setelah kuah mendidih, kita masak dengan api sedang cenderung kecil. Memang harus sabar dan membutuhkan waktu yang agak lama supaya menghasilkan rendang daging yang empuk. Kita masak sampai kuah menyusut, kuah mengental, dan mengeluarkan minyak. Oke teman-teman, sekarang kita mau cobain rendang daging kambingnya. Kita cobain. Kita makan dagingnya dulu, bismillah. Enak. Enak, rasanya gurih dan bumbu rempahnya berasa banget. Kita cobain dengan bumbu dan nasinya. Rasanya Masya Allah enak, gurih, dan bumbunya pas. Kalau teman-teman suka, bisa teman-teman tambahkan dengan cabai. Rasanya mantap ya, pas banget bumbunya. Oke teman-teman, silahkan mencoba resep rendang daging kambing yang mudah ini di rumah. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan silahkan share resep ini sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa untuk kepoin channel Berdikari Sami. Terima kasih. Ini belum semuanya ya, sisa rendangnya masih ada di wajan. Jadinya banyak banget ya, Masya Allah. Ayo cobain resepnya.